Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. Dari VOA di Washington DC, mitra bisnis Anda masih mendengarkan VOA Executive Lounge bersama Aryono Arifin dan juga Hanum Tiagita. Sesuai dengan topik kita malam hari ini seputar salah satu cara untuk kuliah S3 di Amerika. Selengkapnya mari kita ikuti wawancara Fatoni Rahman, seorang mahasiswa Doctor of Business Administration di Wilmington University, negara bagian Delaware, bersama Hanum Tiagita. Mitra bisnis, saat ini saya sudah terhubung dengan Fatoni Rahman atau Tony, mahasiswa program Doctor of Business Administration di Wilmington University di negara bagian Delaware. Tony, apa kabar? Kabar baik banget. Oke, sekarang bisa ceritain nggak kenapa milih Wilmington University untuk kuliah S3? Alternatif sekolah di Amerika itu banyak sekali ya. Berbagai macam program dan juga field of study-nya gitu. Saya memang mencari program yang dekat dengan background saya di masa lalu gitu ya. Kurang lebih masalah manajemen bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Saya pikir ke arah manajemen, SME development, ethics, CSR seperti itulah. Itu juga saya nyari salah satu penekanannya adalah ya affordable dan juga manajemen waktunya mudah. Jadi saya cari di sekitar Tri-State ya, antara New Jersey, Pennsylvania sama Delaware waktu itu. Dari 3 state itu ada beberapa universitas sebenarnya yang saya tertarik. Cuman rata-rata kepentok masalah budget. Kebetulan ada satu program yang bisa dibilang baru di Wilmington University itu dengan budget yang sangat masuk di akal, kemudian diberikan dalam format hybrid, dalam format yang blok, jadi tidak semester. Secara keuangan itu sangat affordable, secara waktu sangat manageable. Jadi saya bisa tetap kerja di Italian market, tapi di saat yang bersamaan saya juga masih tetap bisa sekolah. Kebetulan sekolahnya malam, jadi itu yang enak gitu. Mulai dari jam 5.30 sampai kurang lebih jam 9 gitu. Dan seminggu hanya sekali masuk, karena satu blok itu kira-kira 7 kali pertemuan, dan dari 7 kali pertemuan itu kira-kira sekitar 40 jam ya yang di-require untuk sukses dalam satu program. Jadi nggak terlalu berat lah buat saya, karena sebagian dari tugas-tugas itu bisa kita lakukan secara online. Yang jadi masalah hanya saya tetap harus datang ke kampus, harus dengerin lecture, harus diskusi, harus berdebat, dan juga harus presentasi. Hanya itu aja yang saya rasa mengikat, dan ya wajar namanya juga orang sekolah gitu. Tapi sisanya kayak diskusi-diskusi ada yang dilakukan secara online, itu yang enak. Terus bisa kilas balik sedikit, gimana dulu sampai di Amerika dan akhirnya mau S3? Mulainya waktu istri saya keterima Fulbright. Saya masih di Banda Aceh, kerja buat UNOPS, waktu United Nations Office for Project Services. Kemudian ya saya putuskan untuk ya sudahlah berangkat aja, daripada dikirim ke Afghanistan ke Pakistan waktu itu. Udahlah sekalian juga kasih kesempatan buat anak saya untuk melihat dunia. Sampai di Amerika kan nggak sembarangan belum bisa kerja langsung gitu kan, harus nunggu working permit, harus nunggu punya social security dan lain sebagainya kan. Itu memakan waktu kan. 3 bulan pertama itu bikin saya stres terus terang aja. Nunggu nasib yang nggak jelas mengenai working permit. Setelah itu alhamdulillah dapat. Di hari itu juga saya dapat working permit. Saya langsung cari kerja door to door, keliling perusahaan-perusahaan yang ada di Center City waktu itu, satu persatu saya masukin. Kebetulan waktu itu dapat di WRC, itu NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Cuma part time waktu itu kan. Jadi saya masih butuh budget yang lebih besar untuk, kalau niat saya kan mau sekolah juga gitu. Ngapain kesini udah ninggalin pekerjaan tapi cuma nganggur kan percuma kan. Waktu itu kalkulasi kita masih ya kalau cuma segini nggak cukup untuk survive aja udah alhamdulillah gitu. Apalagi mau sekolah. Datang tawaran dari kawan, mau nggak ini ada pekerjaan hanya part time di Italian market. Saya tanya apa kerjaannya? Wah kalau kerjaannya ngomong sendiri aja sama bosnya gitu. Terus saya datang, saya jelasin posisi saya begini, saya butuh pekerjaan dan sebagainya. Terus dia bilang oke, asal kamu mau kerja saya mau terima kamu. Walaupun pengalaman kerja saya nggak match dengan yang di-require dia, karena pun pekerjaan saya administratif. Yang kerjaan ini ya administratif juga, cuman lebih ke physical segala macam gitu kan. Terus saya bilang pokoknya saya butuh pekerjaan ini. Dan dia bilang oke, minggu depan kamu datang sini, kita bisa langsung mulai. Kemudian jelasin sama dia pekerjaannya apa aja. Ternyata pekerjaannya itu semuanya, mulai dari pegang register, kemudian angkat-angkat barang, kemudian unloading barang dari truk, juga inventory barang. Wow, jadi sampai sekarang masih kerja di Italian market itu? 3, 2-nya di Wilmington, 1 di
direct market. Wah, kuliah S3, punya 3 pekerjaan, hebat Tony. Terus apa aja nih suka dukanya ngejalanin ini semua? Sukanya itu ya ternyata banyak ilmu yang saya dapat di sini. Ini memang klasik, tapi memang faktanya begitu. Banyak ilmu yang saya dapat, kemudian saya jadi lebih aware bahwa segala sesuatu itu bisa tercapai kalau kita memang mau. Banyak orang yang melihat itu tidak mungkin, tetapi saya melihat ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat mungkin dan itu bisa berhasil. Dan terbukti saya bisa. Tidak sukanya ya weekend itu saya jarang ada waktu buat keluarga. Jadi karena Sabtu dan Minggu saya tetap kerja gitu. Tapi saya pikir ini kan hanya temporer, jadi bukan sesuatu yang bakal permanen gitu ya. Jadi di saat yang bersamaan saya juga mengapresiasi banget support dari istri dan anak-anak saya. I see. Nah, yang terakhir nih, ada tips nggak untuk orang Indonesia yang minat sekolah lagi di Amerika dengan budget terbatas? Pertama itu adalah mengalahkan rasa takutnya dulu gitu loh. Karena banyak cerita yang nggak benar gitu ya. Dibilang katanya nggak mungkin lah sekolah sambil bekerja di sini, waktunya habis segala macam. Saya rasa dengan time management yang baik dan disiplin yang tinggi itu bisa diatasi. Jadi mitos pertama otomatis sudah hilang gitu. Terus yang kedua ya tadi harus dengan analisa yang baik gitu. Nggak sembarangan lah nyari sekolah juga di Amerika ini kan banyak sekali sekolah ya. Mulai dari yang kacangan sampai yang Ivy League. Ya kita tahu diri lah. Walaupun technically kita bisa diterima di sekolah yang bagus, tapi kalau biayanya mahal itu juga nggak make sense. Yang penting adalah ilmunya kan yang kita cari, bukan gelarnya gitu. Walaupun gelar itu juga penting, tapi yang paling penting adalah ilmunya dan sesuai dengan bidang studi yang kita inginkan. Ketika itu sudah ada dan lagi-lagi affordable, artinya kita hitung budget kita masuk. Kenapa tidak? Sisanya adalah konsistensi. Jadi kalau kita nggak konsisten ya percuma juga gitu. Di Amerika ini semua bisa kok, asalkan kita mau gitu. Beda dengan di Indonesia ya. As long as you want to work, masa depan kita ada di tangan kita. Oke, makasih banyak sharingnya ya Tony. Sukses terus sekolah dan kerjanya dan semoga segera lulus ya S3-nya. Ya, kembali Nom, sama-sama. Mitra bisnis, itulah Fatoni Rahman, mahasiswa S3 di Wilmington University di negara bagian Delaware yang setelah bekerja beberapa tahun berhasil membiayai kuliahnya. Dan tidak sampai di situ, sampai saat ini Tony masih bekerja paruh waktu di kampus dan di tempat bekerjanya selama ini yaitu di Italian Market di Philadelphia. Semoga cerita Tony tadi bisa memberikan inspirasi dan semangat kepada mitra bisnis yang berminat untuk kuliah lagi di Amerika. Mitra